Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wahyudi. Kali ini aku mau jelasin dikit nih tentang prinsip-prinsip komunikasi. Nah, jadi apa aja sih prinsip-prinsip komunikasi itu? Prinsip komunikasi itu ada 12. Oke, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Nah, contohnya itu kayak apa sih? Misalnya pada lampu lalu lintas. Nah, itu kan kita pada awalnya tidak tahu merah itu untuk apa, kuning untuk apa, warna hijau itu untuk apa. Namun dengan adanya kesepakatan bersama, jadi kita tahu bahwa merah itu harus berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Seperti itu. Lalu yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Contohnya, seseorang yang mengangguk atau menggelengkan kepala saat dimintai pendapat, itu menandakan ia setuju ataupun sebaliknya. Lalu komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Contohnya seorang ibu yang berkata, "Ayo belajar," dengan wajah tersenyum menandakan sang ibu mengajak dengan memotivasi anak untuk belajar. Berbeda halnya dengan ibu tersebut apabila mengatakan hal yang sama dengan raut muka marah, nada yang cukup tinggi, penyampaiannya akan beda. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Contohnya apa sih? Contohnya itu kita memberikan senyum dan menyapa saat berpapasan di jalan dengan orang yang kita kenal. Itu termasuk contohnya. Lalu yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Contohnya apa sih? Eh, Contohnya itu ketika kita berbicara mengenai topik yang berbau komedi atau yang ke arah-arah lucu, itu tindakan yang nggak tepat apabila kita lakukan di acara pemakaman atau hal-hal yang bertolak belakang dengan komedi kita tadi. Lalu yang keenam ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Misalnya saat kita menyapa orang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik kepada kita gitu loh. Lalu yang ketujuh ada komunikasi bersifat sistemik. Contohnya bagi orang yang sedang haus atau lapar melihat iklan minuman dan makanan akan membuatnya tergiur. Kayak, wah, aku ingin makan dan minum ini. Namun hal tersebut tidak berpengaruh jika orang tersebut tidak haus atau tidak lapar. Komunikasi semakin efektif jika latar belakang sosial budaya mirip. Contohnya kayak apa sih? Jadi kayak ada kumpulan mahasiswa atau kelompok yang berasal dari daerah yang sama cenderung lebih mudah untuk saling berkomunikasi dengan beda daerahnya masing-masing atau bagaimana. Itu bakal cenderung lebih mudah menjalin komunikasi. Lalu yang kesembilan ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dapat dimengerti. Hal inilah dimaksud prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Lalu yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung. Dengan umpan balik dan reaksi yang beragam sekali. Lalu yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu, proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya atau pemberi informasinya.
Yang ke-12 ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun bukan berarti dapat diselesaikan dengan komunikasi juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Sekian dan terima kasih.